Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Roscang. Hari ini saya akan membuat pao ya. Pao tanpa menggunakan tepung tangmen ya, tetap lembut dan enak ya. Silahkan dicoba. Seperti biasa, sebelum memulai menonton videonya, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe ya bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Yuk kita mulai prosesnya. Ini pao saya menggunakan aneka isian ya. Ada pao kacang merah, ada sayur, dan ini yang saya buka ini coklat lumer ya. Ini saya isi dengan coklat batang, lumer dan lembut banget ya. Teman-teman, hari ini saya bikin pao tanpa tepung tangmen ya. Jadi ini saya pakai 1 kilo tepung terigu protein rendah, tepung terigu kunci biru, 200 gram gula pasir, 450 sampai 500 ml air ya, nanti kita tuang perlahan. Ini 120 ml minyak sayur, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, dan 1 bungkus ragi instan ya. Ini saya pakai ragi instan Big One yang khusus buat pao ya. Kalau tidak ada boleh menggunakan ragi instan yang yes pun tak apa ya. Oke, kita mulai prosesnya ya. Kita masukkan, ini sudah saya masukkan 1 kilo tepung terigu ke dalam mesin ya. Nah, ini saya masukkan 1 sendok teh baking powder dan garam, kita masukkan. Nah, ini garamnya biar tidak tercampur sama ragi, kita aduk dulu di bawah ya baking powdernya. Nah, ini masukkan sisi berikutnya 200 gram gula pasir. Nah, ini kita masukkan ragi instannya ya. Saya pakai Big One. Kalau Big One ukurannya cuma 10 gram ya. Tapi kalau tidak ada boleh gunakan ragi instan yes atau roti punya boleh ya. Kita tuang. Nah, kita tuang airnya dulu. Ini saya tuang dulu sebagian. Sisakan 100 ml dulu ya. Ini kita mixer. Kita mix dulu. Nah, ini kita mixer dulu. Airnya saya tuang sampai habis ya. Ukurannya 460 ml air. Nah, setelah tercampur, kita masukkan minyaknya. Kita masukkan perlahan ya, karena ini kita menggunakan mixer. Jadi kita masukkan secara perlahan agar guncangannya tidak terlalu kuat ya. Ini saya masukkan perlahan sampai minyaknya habis ya. Ukuran minyaknya 120 ml ya. Kalau minyak yang terlalu banyak, itulah kadang membuat paunya lengket di gigi ya. Nah, ini telah selesai di mix ya. Saya mix lebih kurang 15 sampai 20 menit 1 kilo tepung ya. Kalau tidak ada mixer, boleh menggunakan tangan. Diulenin sampai kalis. Boleh juga pakai sistem banting kayak roti ya. Nah, dia kalau kalis transparan kayak gini ya, nggak gampang sobek. Airnya pas dan minyaknya pas ya. Nah, ini karena kita menggunakan mesin, jadi pas mau mengeluarkannya dia panas, jadi masih lengket. Jadi tangan boleh kita taburi dengan tepung atau kita olesi dengan minyak ya. Saya lebih suka mengolesinya dengan minyak. Tangan ini saya olesi minyak. Nah, kita bulatkan dulu. Ini kita diamkan lebih kurang 10 sampai 15 menit dulu ya. Kita istirahatkan dulu ya agar glutennya itu ya bekerja ya.
Ini istirahatkan 10 sampai 15 menit. Nah, nanti baru kita bagi, kita timbang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Nah, tangan ini adonannya kita tepuk-tepuk dengan minyak agar nanti mau kita keluarkan, mau kita bentuk, dia tidak lengket ya. Nah, ini setelah 15 menit kita diamkan. Ini karena adonannya 1 kilo. Jadi biar adonannya tidak cepat kering. Ini saya ambil setengahnya dulu, saya timbang dulu, yang setengahnya lagi kita tutup dulu ya. Tetap seperti biasa, tangan saya olesi minyak dulu agar gampang ya. Nanti kita membulatkannya kita potong pakai alat potong ya. Kalau tidak ada boleh pakai pisau, jangan pakai tarik karena akan merusak seratnya ya. Membuat roti juga seperti itu. Nah, ini kita timbang sesuai ukuran yang kita mau ya. Ini saya ada timbang, ada yang sekitar 40 gram, ada yang 50 gram ya untuk sayur nanti. Nah, ini kita potong-potong, kita bikin bulatan kecil. Jadi kita timbang sampai habis dulu ya, sampai semua adonannya habis. Lebih kurang. Nah, ini adonannya sudah siap kita timbang semua, 1 kilo adonan. Nah, kita bulatkan ya, kita rounding, kita bulatkan. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita diamkan juga lagi sebentar, sekitar 15 menit. Baru kita bungkus ya. Ini kita bulatkan, kita rounding sampai semua adonannya habis ya. Kita bulatkan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai membulatkan semuanya, kita diamkan lebih kurang 10 atau 15 menit. Nah, baru kita beri isian. Nah, ini setelah saya diamkan 15 menit, sudah boleh kita bentuk dan pipihkan. Ini saya pipihkan pakai rolling pin. Nah, kita isi, kita bentuk sesuai selera kita ya. Ini karena untuk anak-anak, saya akan membentuk berbagai karakter ya. Adonan pau kalau terlalu kering, itu kalau kita bungkus, kita lipat, dia tidak mau lengket ya. Jadi nanti ketika bungkus dia terbuka. Nah, kalau terlalu basah atau minyaknya terlalu banyak, adonannya nanti setelah matang lengket di gigi ya. Kita pas waktu kita makan dia lengket gitu. Jadi penggunaannya harus pas. Nah, setelah kita beri isian, kita rounding ya dengan mengumpulkan tangan kita. Nah, kita rounding biar bulat. Nah, baru kita bentuk karakter sesuai dengan keinginan kita ya. Ini saya akan membentuk karakter kura-kura ya. Kura-kura ala kadarnya. Karena anak-anak sangat suka ya kalau bentuk pau berbentuk karakter. Mau bentuk bulat aja pun boleh, kalau bagi pemula nggak bisa membungkus bunga motif, boleh membungkus bulat dulu. Ini saya membentuk dan menggunakan alat seadanya ya. Alat seadanya. Ini kenapa bentuk kura-kuranya cangkangnya warna pink ya, biasanya kan warna hijau ya. Karena ini saya mau gunakan untuk sembayang ya. Jadi kalau bagi yang mau untuk makan, boleh kura-kuranya diberi pasta pandan warna hijau ya cangkangnya. Nah, ini bentuk sesuai selera masing-masing. Nah, ini saya akan membungkus paus sayur ya. Ini paus sayur tadi saya timbang lebih kurang 50 gram. Jadi mau bikin agak besar, 50 gram. Ini kita pipihkan. Pipihkan lebih memipihkannya ke bagian pinggirnya ya. Jadi bagian tengahnya biar agak tebal, jadi tidak gampang pecah ya. Nah, ini saya melipat seperti ini, nah, kiri kanan. Nah, lipatan boleh sesuai selera ya. Nah, ini bentuknya seperti daun gini ya. Nah, saya beri contoh satu lagi. Saya juga baru belajar melipatnya ya.
Jadi kalau teman-teman yang udah mahir boleh melipat sesuai selera masing-masing ya. Kalau sayur mau bikin pau sayur, sayurnya dimasak sampai betul-betul matang ya, sampai lembut, baru enak ya. Ini sistem lipatnya begini. Silahkan dicoba ya teman-teman. Ini resep paunya beda dengan resep pau yang pakai tangmen kemarin ya. Nah ini tanpa tangmen pun tetap lembut ya, lembut, bagus, dan tidak lengket di gigi ya, karena kemarin mungkin agak sedikit berlebih minyaknya, jadi ini saya kurangkan lagi minyaknya. Silahkan dicoba. Ini saya menggunakan resep baru, percobaan baru, karena kemarin banyak yang terkendala dengan tepung tangmennya ya. Oke, selamat mencoba. Setelah selesai bungkus semua, kita diamkan 15-20 menit aja ya. Nah ketika ditekan adonannya sudah membal balik, itu berarti sudah selesai proofingnya ya. Dan sampai over proofing karena kita bikinnya sekilo, jadi nanti yang di belakangnya bisa berkerut ya. Nah ini setelah selesai bungkus semua, kita diamkan dulu 15 atau 20 menit ya, jangan terlalu lama, karena kalau didiamkan terlalu lama nanti yang ngantri nanti bisa yang terakhir nanti paunya keriput ya. Panci kukusnya kita panaskan terlebih dahulu dan kita bungkus dengan kain ya. Kalau paunya kecil boleh dikukus 10 menit saja ya, kalau besar 15 menit. Nah ini sudah selesai kukus semua. Ini saya kukus lebih kurang 10 menit aja ya, karena ukuran pau saya sedang-sedang, tidak terlalu besar. Nah ini saya akan mencoba membuka pau coklat ya. Nah ini kita lihat dia tidak kempes, kita tekan dia timbul lagi ya, ini paunya lembut. Nah setelah dingin kita bungkus ya, kita letakkan di wadah tertutup atau kita bungkus dengan plastik. Nah ini akan saya buka ya permukaan dalamnya, ini pau coklat. Ini saya isi dengan DCC ya, dark cooking coklat. Nah jadi dia lumer, ketika panas dia lumer ya, jadi ini enak dimakan panas-panas. Ini paunya lembut tanpa tepung tangmen, tetap lembut, permukaannya halus ya, pori-porinya halus, lembut. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.